Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang masih satu hari kita jumpai di program Ustaz Gaul, masih bersama Ustaz kita terkece, terhits, debur Indonesia, Ustaz Farid. Masya Allah. Jadi masih untuk hari ini kita tetap akan mengangkat tema yang setiap harinya, setiap kita syuting pasti ada tema baru. Tema. Nah, kebetulan tadi ini yang majelis taklim yang salawat ini dari apa? Dari Balu. Kabupaten apa, Bu? Maro. Kecamatan apa? Oh, kecamatan kelima ini kan ya. Bukan. Kecamatan yang ketujuh. Iya. Jadi bisa di rumah kita akan tetap dapatkan pesan dari Ustaz Farid. Ibu. Iya. Tapi tetap kita ingatkan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Masya Allah. Ganti lagi Ustaz. Dulu kreasi Indonesia, sekarang menjadi legenda Nusantara. Kira udah legend. Kenapa legenda Nusantara bisa di rumah ya? Kita di baju saya hari ini, Ustaz. Karena ternyata yang paling tua sarung di Indonesia itu adalah Sarung Gajah Duduk. Karena dari tahun 1972 sudah berdiri. Dan ini pabriknya langsung di Indonesia juga di daerah Pekalongan. Jadi itu Bu, ya Bu, ngerti? Nah bisa di mana? Nanti kita kasih tahu website Ustaz. Tapi kita mau tahu dulu untuk hari ini. Temanya hari ini apa Ustaz? Tema untuk hari ini adalah keikhlasan berbuah keindahan. Bukan dari buah indah. Keikhlasan berbuah keindahan. Insyaallah sebentar ikhlas kita indah lari. Ya, Ibu. Ibu. Bu. Ya, bisa dirubah. Ini tema kita tuh hari. Mungkin silakan apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhlas gampang diucap, susah dikerja. Betul? Kira-kira ada yang ikhlas direbut suaminya sama pelakor? Itu sana Pak Cik Ustaz baru. Awal-awal nangis emosian. Nggak tahu mau kasih boleh. Tapi ibu-ibu saya di semua penghuni surga. Kalau mau jadi penghuni surga sana jadi kuncinya. Apa itu? Membiarkan suami kawin lagi. Sama aja Bu Pak, emosi ya. Masih banyak di surga yang lain. Memang surga jalur PNS itu cepat ya. Tapi masih banyak surga yang lain. Surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi memang ikhlas ini gampang disebutkan, susah dikerjakan. Nah, apa sih ikhlas itu? Apakah ikhlas di dalam Al-Quran? Qul huwallahu ahad. Karena surah Al-Ikhlas. Ya, namanya memang surah Al-Ikhlas, tapi isinya adalah ketauhidan kepada Allah. Menandakan bahwa hamba ini harus ikhlas sujud kepada Tuhannya. Itu. Bagaimana ikhlasnya seorang ibu baginda Rasulullah Siti Aminah, yang mana di saat mengandung anaknya ternyata suami telah meninggal dunia, melahirkan keindahan yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya yang begitu ikhlas, begitu lahir cucunya, ya, sementara datang-datangnya juga penyerangan pasukan gajah, bukan gajah duduk, ya, pasukannya saja. Sarungnya masih di sini. Masih di sini sarungnya, gajahnya ada di sini. Gajahnya ada di merek sarung, ya. Bukan yang duduk. Ya, bagaimana ikhlasnya ketika Ka'bah diserang, ya, begitu dia pasrah dengan keadaan, dia minta kepada Allah agar melindungi apa yang terjadi. Ababila tarmin bijatin min sijjin. Datang burung
ababil bawa paket COD dari neraka, api batu yang menyala-nyala. COD itu ya, COD kita ini gajah duduk datang. Ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kondisi gajah yang dilemparkan batu-batu yang panas dari burung ababil meledak. Tapi ada tuh nih kuliah ibu-ibu satu serius nih kan? Ya mana? Oh, itu lagi Ustaz. Iya. Masih ada ibu yang nanti apa namanya? Iya, yang nanti surga. Cuaps. Ibu. Oh ibu. Maka dibalik daripada keikhlasan kita, Allah simpan keindahan. Yakinlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi pasti ada jalan yang terbaik setelah ujian itu. Setelah tangis kita hari ini, ada senyuman yang terindah di hari yang akan datang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar kemampuan seorang hamba. Berat sekali ujian Ustaz, tidak sanggup Pak hidup. Kenapa? Mau gantung diri pakai sarung gajah duduk. Jangan. Oh, ini. Pakai tali razia. Masih banyak cara yang lain untuk kita menghindarkan diri dari masalah atau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Ya, lain saya itu program kan. Iya. Makanya ibu-ibu, dan pemirsa di rumah, ikhlas memang susah dikerjakan, tapi mudah untuk diucapkan. Karena memang ikhlas itu hadir di tengah-tengah kita, di tengah carut-marutnya hidup, di tengah di tengah hancurnya kehidupan, di tengah banyaknya masalah, mulai masalah keluarga, ekonomi, persaudaraan, persahabatan, kadang persahabatan yang sudah lama dipupuk, terhianati. Iya, ku menangis membayangkan. Tapi saya mau tanya ibu. Ya. Bu, sebelum ini kita ikhlas hari ini ikut program Sosial Lintas ya. Dan jam berapa? Dari jam berapa? Tadi persiapan dari jam berapa? Selesai. Tadi masih banyak yang mengantuk. Iya. Nanti kita mau telepon lagi nih. Ikhlas kita uang. Karena umur 18 tahun ini tadi ya. Iya, 18 tahun dia. Banyak keadaan di malam hari ini. Baru sadari kalau 18 tahun rata-rata di sini ya. Masalah bagaimana dari mana kita dulu injil. Makanya kita harus ikhlas. Nah, tuh. Ikhlas memang di dalam Al-Quran itu menggambarkan bahwa keikhlasan ini sangat banyak sekali penjelasannya. Banyak sekali. Bertubi-tubi orang dikena yang namanya ujian dan lain sebagainya. Ya, selalu saja ada ujian. Karena manusia ini tidak akan lepas dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti kata Allah, kami akan memberikan kalian sedikit ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu, pemirsa di rumah, Fajar TV yang dirahmati Allah, diuji kita. Sedikit ujian yang Allah berikan, bayangkan sedikit. Yang mana itu sedikit? Wal ju', diberikan yang namanya lapar, wa naksi minal awal, kekurangan akan harta, wal anfus, ada yang meninggal di antaranya, wasamarat, kurangnya buah-buahan. Tapi di sini kita tidak kekurangan saat ini karena ada buah. Ya, bukan buah jantung. Oh iya, ada buah. Salad buah ya. SB tahu. Salad buah. Asik meletus ya. SBA. Salad buah nanto. Ibu. Oh ibu. Makanya dalam menerima sebuah ujian, yakinlah di balik kesengsaraan itu Allah telah menyiapkan keindahan. Amin. Dan keindahan itu kapan kira-kira Ustaz? Makanya sabar kita. Sabar itu tidak ada batasnya. Kan biasa ada orang marah, hilang di kesabaranku. Iya, karena sampai di sini. Betul Ustaz. Ada malam lagi satu. Manusia gini ada di batas kesabaran. Iya, batas kesabaran. Apa sebenarnya itu Ustaz? Tidak ada batas kesabaran. Yang ada itu bagaimana kita menuntun diri ini dalam keikhlasan. Tuh. Yang kira harus budi, manusia ini itu ada batas sabar saja. Jadi itu ini kuliah ini biasa lagi status. Manusia ini ada batas sabar pun jadi. Baru statusnya deh, lalai nah. Aku terjatuh, tak bisa bangkit lagi. Terlalu galau kia. Terlalu banyak minuman tibu apa. Makanya agak miring tidurnya ini.
Iya, makanya kan. Bentara memang kalau imitasi bentara. Tapi ahli ya. Ya. Kurang sini kuliah ahli nih. Mere-mere gitu dari ibu. Karena di sini memang mengandalkan wudunya, tidak mengandalkan blush on-nya. Masya Allah. Makanya wajahnya bercahaya semua. pantulan lampu kamu. Banyak sekali menyala lampu. Ibu, makanya ikhlas. Apapun yang kita jalani, kalau kita sudah berupaya berusaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah kita bulatkan tekad, maka tempat kita terakhir untuk menyandarkan diri hanyalah Allah. Kenapa kita harus menyandarkan diri kepada Allah? Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah hilang dari sisi kita. Dia selalu ada. Ada masalahmu, kembali kepada sujudmu. Karena tidak ada yang terbaik di dalam hidup kecuali kita kembali kepada Tuhan yang bisa menenangkan hati. Bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati bisa tenang. Makanya zikirmu perkuat Allah, 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 Allah. Jangan nanti di saat kau jatuh Allah, 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 Allah. Terima kasih. Bol. Makanya ini. Makanya jangan kita meninggalkan Allah. Susah senang selalu kembali kepada Allah. Jangan di saat kita susah barulah kita kembali ya Allah. Iya, kalau harus tunggu jadi biar mata ya. Jatuh mata ya Allah, ternyata sahabat ujian kan pikir umpama toh, seumpama. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu sih. Tidak ada ibu-ibu yang semua ini salah penghuni surga. Amin. Ikhlas. Terima. Aku tuh masih sekarang bilang amin. Ibu, ikhlas terima keadaan. Betul. Jangan dia itu liman rokok. Banyaknya bicara. Kenapa saya begini? Tapi ibu begitu Ustaz. Tapi tidak tahu ibu di sini. Yang di sana situ. Yang di sana sini. Tapi yang di sana ki. Oh kita yang di sana juga. Oh sama di kapal. Iya itu ibu. Ikhlas. Tapi ini tuh. Iya. Ikhlas beda. Baru ya Allah. Betul ikhlas lagi. Tapi jelasnya bukan balas dendam. Iya. Ikhlas yang diterkoleo di depan waktu ikutin cai. Itu bukan ikhlas namanya. Itu adalah dendam yang tertunda. Iya. Yang namanya ikhlas itu siap menerima. Pasti akan datang kepada kita. Orang yang kita cinta pasti akan pergi. Orang yang kita sayang pasti akan tidak ada. Kita harus ikhlas dalam menjalani hidup ini. Ikhlas tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin hari ini kita masih sama anak kita, besok ya tidak ada lagi anak yang bisa meramaikan rumah, yang bisa gaduh di dalam kamar, yang mungkin mengganggu di setiap tidur siang ibu-ibu. Semua pemirsa yang dirahmati Allah, ya mungkin kita hanya bisa melihat fotonya di ruang tamu karena anak kita sudah terpisah. Anak kita dengan diri kita sendiri sudah terpisah rumah, sudah punya keluarga masing-masing. Dan terakhir kita hanya ditemani dengan sejarah-sejarah, dengan nostalgia mereka. Kita masuk ke kamarnya yang hanya tinggal kasurnya, tinggal bantalnya. Kita hanya mengingat anak-anak kita semua. Itulah ikhlas, Ibu. Ibu mau nangis. Tidur. Ada tidur Ustaz. Iya, ada bisa jadi bibit tapi tidak bisa. Nonton benda itu atau apa? Ya. Tapi kalau sedikit lagi orang bantal banget ini. Bantal ini. Ada bagus banget. Makanya kita harus ikhlas jalani hidup. Lalu bagaimana caranya proses kita dalam melakukan keikhlasan? Karena biasanya berat, susah untuk kita terima Ustaz. Sakit di hati, mau kita tinggalkan apapun ini dengan gejolak-gejolak yang begitu parah di dalam hati. Apa kira-kira hati ini bisa terobati di saat kita merasa tersakiti, jatuh semakin jatuh? Bagaimana caranya bisa kita kembali, bisa sehat? Ya dengan cara berpikirmu yang baik, sugesti yang paling utama. Orang bisa sakit karena apa? Cara berpikirnya. Cara berpikirnya sedikit-sedikit curiga. Dan mana lagi itu? Kurang ajar memang itu apa ini? Keluar lagi itu? Tidak tahu kemana. Pokoknya kemanapun. Ya Allah, batin anak telepon. Di mana kok Bapak? Di mana kok? Iya.
Video call. Itu termasuk salah satu, Ustaz, itu termasuk salah satu penghambat rezeki ya? Ya, penghambat rezeki, tapi tidak ada di begitu. Nggak ada maksudnya tidak ada begitu, tapi semua hampir rata-rata. Ibu, Ibu, tentu bagaimana trik-trik kita untuk melakukan keikhlasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti ibu-ibu semakin penasaran, pemirsa di rumah semakin penasaran, maka untuk lebih penasarannya dijawab dengan gajah duduk, dengan host kita. Saya. Iya, bagus sekali. Ibu, mulai tadi memang untuk baik-baik dudukkan, yang sampai nanti panjang-panjang setelah ini, ya duduk baik-baik karena. Jadi pemirsa di rumah, kita memberikan dulu, nanti kita sambung lagi. Terus ada Ustaz Farid, terkejut Telur Indonesia, setelah yang satu ini. Ya jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kawan bersama Sarung Gajah Dulu, Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Majelis Taklim Miftahul Khair. Masya Allah, tepuk juga luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut tausiah dari Ustaz Farid, saya ingatkan lagi pemirsa di rumah dari Ibu Majelis Taklim yang hari ini hadir. Saya ingatkan Ibu. Bu. Nah, nanti kalau beli sarung gajah dulu itu yang cari yang otentik. Ya, otentik ini informasi terbaru. Otentik itu yang ada sekarang tulisan Al-Qurannya. Jadi sarungnya ini nanti yang terbaru 2024 itu sudah ada tulisan Al-Qurannya. Yaitu menandakan bahwa otentik sarung gajah dulu. Semua asli, cuma yang otentik itu yang ada tulisan Al-Qurannya. Nah, kalau mau lebih tahunya, Pak Ustaz, bisa kunjungi websitenya di www.gajahdulu.com, ya, atau bisa follow di Facebook dan Instagram di @gajahdulu_id. Ya, jadi ingat yang otentik yang ada tulisan Arab. Masya Allah. Ibu, siapa yang juga nanti karena setelah sesi ini kita akan ada terjawab, ya. Nah, sekarang kita dengarkan lagi pemirsa di rumah, kita lanjut lagi tausiah Ustaz terkece debut The Hits Indonesia. Ibu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu meskipun sulit, tapi kita harus belajar untuk memahaminya. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba. Kita sebagai hamba, apapun yang diambil oleh Allah dari kita, maka kita harus ikhlas karena semua adalah milik Allah. Betul? Semua milik Allah. Pernah lihat tukang parkir? Pernah? Ingat pergi mungkin pernah. Ini saja di Istana Roti kedai 189. Ya. Pernah lihat mobil yang masuk? Kira-kira ini yang punya kedai 189 Istana Roti, kalau keluar itu mobil pernah marah-marah. Kenapa panggil mobilku? Tidak pernah. Karena bukan mobilnya orang mau pulang. Betul tidak? Nah, kalau kita juga memiliki sifat seperti itu, apa yang kita miliki ini, anak kita, orang tua kita, kekasih kita diambil oleh Allah, maka tentu ikhlas itu hadir ketika kita mengetahui bahwa itu miliknya Allah, bukan milik kita. Dia cuma datang dititipkan olehku dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya jangan kau marah ketika suamimu dia berdakwah. Mari tahu Budi baik-baiknya ini lah, mulai dari jalannya ini. Ibu mulai dari lain bawaan yang berlaku. Ada doanya, wajarkan ke satu doa. Doa apa dulu? Ini doa kalau selalu kau tiupkan airnya suamimu. Kan biasa orang bilang itu ada poci. Iya, ini doanya. Pokoknya tidak akan pergi ke lain hati kecuali istrinya yang nasayani. Mau panjang doanya? Kemana ini? Tapi tidak tahu tentang poci lagi. Lagi itu.
Tapi suaminya dikasih begitu benar, jangan suaminya orang, bahaya itu. Ya. Nah, ini bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak kameramen jangan di ini ya, jangan dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Nah, lihat kami di situ, sebut namamu. Kamu nyanyi. dengar dulu. Wa alqaitu alaika. Hai sambaran. Ya disuruh ulang kalau ibu di sini. Ada itu wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Sebut namamu. Walitusna'a ala ayy. Sebut namanya. Ya, sudah. Coba diulang. Ya. Coba 1, 2. Wah. Beginilah kalau bukan gajah dulu nak pakai selalu. Tersambung cara membaca. Makanya memang terkecil di Pur Indonesia ini memang gajah dulu ya. Mulai ada mukenanya, ada pasminanya. Kirimkan ke pasmin itu. Ini bagus. Kita lagi bagi sama ini. Baik, ada pasminanya, ada sarungnya, ada baju kokonya, ada songkoknya, ada gajahnya. Mukena yang baby ada juga. Yang mukenanya ada. Baby harga pabrik. Harga pabrik langsung, tidak usah beli di tokonya, langsung di gajahnya. Langsung di pabriknya. Nanti order saya bisa. Ya, Ibu. Oh Ibu, sedikit lagi ya kita bahas. Jadi makanya ikhlas itu dalam pengertian dimaksud memang kita ikhlas ketika sang pemilik mengambil maunya. Ya. Tapi kalau bukan pemilik yang mau ambil berkelahi, ya. Betul tidak Bu? Iya. Ibu betul tidak? Kalau orang yang iya. Ada pengalaman yang itu tadi dibaca kan tadi. Baca. Ulang. Wah. Ada deh. Nanti setelah pesan-pesan berikut setelah acara baru saya kirimkan saya supaya nanti insya Allah tidak ada yang bisa melewati. Tapi ada lumayan berat. Tapi ada tuh boleh kita selesai poci nanti lu sedikit. Nah dulu saya jenis air kayak nyata dan ada kuda itu program ada satu TV nasional putar gitu deh ceritanya. Iya. Kayaknya kasih lagu di gajah dulu. Ibu. Oh Ibu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan sesuatu karena diambil oleh pemiliknya. Tapi terkadang ada hal yang bisa kita perhitungkan kalau bukan pemilik yang mau mengambilnya. Betul? Nah, mengikhlaskan diri ini bersandar kepada Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta. Memang saya bersandar kepada Allah, Ustaz. Segala sesuatunya bersandar. Begitu ada masalahnya, ke dukun. Akhirnya apa yang dapat? Informasi hoax. Yang anu itu dong, itu kok di tangan yang tapi lainnya, yang bibirnya kayak parutung hangus, bahaya. Makanya seperti roti marus, setiap lagi di rumah dijajan gini. Akhirnya timbul fitnah. Betul tidak? Kalau kita dikasih penyakit, jangan salahkan orang, tapi salahkan diri. Ada namanya kita muhasabah. Akhir tahun kita cari tahu ini siapa masalahku. Ya mungkin saya dulu banyak dosa. Ya mungkin dulu selalu ambil full gajinya suamiku, tapi ikat kerinci ku kasih makan. Ya. Panacera. Padahal selalu itu pokoknya susah itu suamiku. Ya. Dan berkeringat di luar sana ya Allah. Selalu bangkit tulang apa? Kadang sakit tetap bangkit untuk cari nafkah untuk anak istrinya. Astagfirullah, mungkin ini dosaku kapan ini. Makanya tahu diri. Bukankah kita terlalu banyak permintaan kepada suami? Sakit jatuh bangun, kita paksa dia berdiri, cari untuk kerja. Ini istrimu kalau tidak pakai cincin baru pergi pengantin malu. Kalau tidak ada yang dalam barunya ke pengantin malu. Ibu, apa yang kau lakukan itu? Apa yang kau simpan itu tidak akan menjadi selamanya ada di dalam dirimu.
betul. Begitu kau pakai, janda pirang yang pakai. Kalau juga sebagian. Hati-hati Bu. Memang tahu kalau janda pirang kalau pakai kurung nih? Oh, enggak tahu saya dulu. Ya. Pokoknya kelihatan itu dari samping. Kan ada tuh yang pakai kurung, tas setengah-setengah. Makanya untuk semakin lebih bagus dan soleh pakai kurung, pakai pasminanya gajah dulu. Betul. Nilai turun. Jadi yang polos tiap minggu. polos. Iya, pokoknya. Keren. Pokoknya legenda Nusantara. Ibu. Oh Ibu. Nah, ikhlas ini tentu masih banyak di benak kita ini tentang keikhlasan. Kira-kira Ustaz, kalau saya disakiti oleh orang karena pekerjaanku diganggu, karena apapun kehidupanku diganggu, apakah saya harus ikhlas? Nah, ini tentu ada makna di balik keikhlasan. Apakah kita mau diambil hak lalu kita ikhlas? Bukan itu ikhlas yang baik, itu ikhlas bodoh. Ikhlas yang sebenarnya itu ketika pemiliknya yang mengambil miliknya, betul? Ya, harus ikhlas, terima dengan sabar, harus kuat karena tidak ada yang menguatkan seorang hamba kecuali keikhlasan. Betul? Iya. Kalau Allah ingin mengambil miliknya dari kita, kira-kira itu ikhlas tidak? Kalau nanti berlaku ikhlas tidak? Tidak, karena memang bukan miliknya. Betul tidak? Iya, bukan miliknya. Tidak ada seorang istri pun yang ikhlas dimadu kecuali suaminya ikhlas diracun. Ya, kita jual. Sama itu yang bilang sama pemiliknya, yang diracun mati nih. Makanya ibu itu tadi bacakan. Insya Allah mudah-mudahan suami kita tidak ada yang cantik kecuali kita. Perbaiki minum kata, pakai kipas udara gajah duduk. Tapi saya namanya email ya, sama tuh masih itu baru begini kayak. Biar 3 kali lagi. Enggak Ji. Nah beda itu anu itu channel rara upaya waka samina keke waka samina melet 3 kali di. Nah Ibu tentu semakin penasaran bagaimana trik-trik kita untuk menjalankan keikhlasan dalam kehidupan, betul? Nah, Maki bertanya, dia cuma nyanyi. Iya. Dengan saya pokoknya kita kembalikan ke gajahnya. Hostnya ya. Jadi kalau bertanya boleh, karena nanti setiap penanya Ustaz dapat 2 ya kita kasih kesempatan 2 penanya. Ini dapat hadiah dari sarung gajah duduk. Ya. Jadi siapkan pertanyaannya, jangan keluar dari tema kita hari ini. Yang pasti akan dapat hadiah dari sarung gajah duduk. Sebelum iklan. Ya. Iklan yang terbang di atas kita ya. Bu. Siap kita bertanya ya. Tahan dulu. Kita mau beriklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz bersama sarung gajah duduk. Legenda Nusantara. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama sarung gajah duduk Legenda Nusantara. Alhamdulillah karena Legenda Nusantara, karena sarung gajah duduk paling tua Indonesia. 1972 loh, terhits terkece Indonesia. Ibu, jadi sebelum saya kasih kesempatan bertanya, saya tanya kembali. Untuk kurang-kurang terbaru dari sarung gajah duduk, Ibu bisa kunjungi websitenya, ya, www.gajahduduk.com atau bisa juga follow di Instagram atau Facebook @gajahduduk_id ya Ibu ya, karena pas bilang keren-keren. Saya kemarin dari Surabaya Bu, lihat barang-barangnya keren-keren, harga pabrik. Jadi kalau yang pesan boleh, baik saya boleh ya, kecuali sarung. Kalau sarung belinya toko 16 ya. Oke Bu, ada yang bertanya sekarang? Kita kasih kesempatan bertanya. Silakan saya berdiri. Siapa dulu yang bertanya?
Bagian belakang dulu, depan dulu. Ibu bisa dari kecamatan ibu kan. Dia keren nih ibu. Saya dulu berdiri. Tapi dulu sebelum kita penasaran ini 2000 tahun ini. Oh iya. Aman, sini sini. Perkenalkan nama tak Madan Saraki, lambaikan tangan kau tidak mampu ya. Perkenalkan nama tak, di mana kita tinggal masih tadi mampu tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Jaya, tinggal di Balut-Balut. Nur? Nur Jaya. Nur Jaya. Ya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Pelan-pelan, sabar ya. Nur Jaya di Balut-Balut. Balut-Balut sekitar sini. Masya Allah. Boleh pakai kecamatan. Oh iya, keren ibu nak. Anda lagi ni. Anda tahu. Iya, dia kibir. Bagaimana cara belajar agar ikhlas Pak Ustaz? Oh, belajar ikhlas. Iya. Oh, memang. Oh, ya ada yang tahu. Ada. Memang cara belajar yang ikhlas. Iya. Kalau begitu kakak natanya kan jadi kasih sama. Iya. Coba sini Ustaz. Sallallahu ya kamera. Makasih Nur Jaya. Masya Allah ya ibu ya. Nur Jaya berarti cahaya itu ya. Tapi pasti panggilan ada cahaya tuh. Bukan cahaya-cahaya. Cahaya Anda. Bukan. Cewek satu lagi ibu saya gesakan. Ada yang benar? Oh, BR. Oh benar. Masya Allah. Sudah masuk insentif ibu ya? 3 bulan. Bagaimana cara belajar ikhlas dari ibu Elwe, ibu Nur Jaya, ibu Haji ya. Sekarang yang kedua siapa? Ibu saya di sebelah sana. Oh, jauh-jauh orang ini. Jauh-jauh. Udah dia ini jauh-jauh jadi marsir kayaknya. Perkenalkan mata, sedikit-sedikit. Iya. Perkenalkan mata, tinggal di mana? Apa pertanyaan tak? Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ada cantiknya. Nama saya Bulan dari Masjid Salim Kawahawi Balut-Balut. Pertanyaan saya Ustaz. Tinggal. Di Balut-Balut. Yang mana? Di sini Ustaz. Pertanyaan saya. Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa. Dan saya dengar itu ya. Bagaimana Ustaz langkah-langkah supaya kita bisa menjalani hidup dengan ikhlas walaupun banyak cobaan dalam hidup kita? Wah, betul-betul. Langkah-langkah ya. Bertanya. Makasih Ustaz. Iya, ibunya juga masalahnya. Anak kemudian saya ibu juga kalau tolong sedikit. Oke, keluarga apa? Agak-agak ganggu. Ibu Ulan tadi percaya Ulan. Iya. Percaya terus kenapa? Tadi kayak ganggu Ibu Ulan benar. Kayaknya tidak pulang sebentar di mana. Oke Ustaz, apa dah silakan jawab Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ikhlas dalam menanggapi kehidupan ini? Itu tadi kita ulangi sekali lagi bahwa kembalikan kepada dirimu. Kalau dirimu menganggap ini adalah miliknya Allah, maka ketika Allah mengambil, ikhlas. Betul? Ikhlas. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang dia inginkan, Allah inginkan, dia ambil. Kita harus ikhlas. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Dan tidak mungkin Allah menguji kita di luar kemampuan seorang hamba dalam menerima ujian tersebut. Tidak ikhlas. Itu jangan hilangkan perasaan seperti itu, karena menangis hanya mengakibatkan hati sakit dan mengembangkan sesuatu hal yang di luar nalar kita, akan terjadi sesuatu hal yang baru yang semakin buruk ke depan nantinya. Maka tahulah diri kita bahwa di balik keikhlasan itu ada keindahan yang Allah siapkan. Betul? Nah, selanjutnya bagaimana trik-trik langkah-langkah kita untuk menanggapi sesuatu, bisa ikhlas menerima ujian itu. Kalau kita mau cari tahu bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk menuju ke situ, langkah-langkahnya kenali dirimu, maka kau akan kenali Tuhan. Betul? Kalau kita sudah pahami diri,
Siapa saja yang bisa melewati semuanya ini dengan ikhlas, dialah hamba Allah yang taat, yang takwa ada, yang keimanannya hadir di dalam hatinya. Karena kalau kita ingin tahu bahwa diri ini sudah beriman kepada Allah, sebenarnya itu tanda-tanda sudah kita pahami masing-masing. Bagaimana caranya? Di saat Allah menguji kita, kita tahu ini ujian dari Allah. Aja tuh lima nongkrong, mak dari kiri kanan, bibirna seperti tidak angin, mak goyang terjadi. Nah, itu tidak boleh. Makanya tetap tenang, diam, tenang dalam menyelesaikan masalah. Insya Allah pasti ada jalan. Kalau tidak ada jalan keluarnya, kau yang keluar jalan-jalan. Banyak apa masalah itu? Oh, itu Ibu Wulan, Ibu Wulan. Bulan di Kayak berat sih Ibu Wulan. Mungkin bisa dapat mata ya dokter yang Bulan ya. Pokoknya ibu hadapi saja. Iya. Tapi Ustaz, kira-kira bagaimana? Iya, Ustaz. Apakah ada tempat saya curhatmu kepada Allah? Dan kalau teman dipercaya Ustaz bisa aja. Jangan. Yang ini Jangan sampai dia minta laporan. iya. Ustaz bercanda-canda. Tuh. Saya jadi suami itu. Marata. Kalau memang ada hal terjadi seperti itu di dalam rumah tangga, gampang Bu, maka perbaiki saja dirimu. Coba aku kasih cat-cat dirimu, pas minamu gajah duduk, mukenamu gajah duduk. Kau kasih hadiah suamimu setiap akhir tahun, hadiahnya sarung gajah duduk, bajunya gajah duduk, somponya gajah duduk. Gajahnya jangan dibawa ke rumah, kasihan gajah, masih mau dipakai. Makanya Bu, oh ya Bu, ikhlas, sekali lagi ikhlas mudah diucapkan, sulit untuk dikerjakan. Wah Ustaz ini bicara mudah sekali memang. Wih, pernah maju aku rata. Tapi bagaimana caranya kita menguatkan hati dan perasaan ini? Menguatkannya itu adalah ingat apa-apa saja yang indah Allah berikan kepada kita. Nah tuh itu trik-triknya. Coba Ibu, Ibu kalau sering lihat orang susah, kira-kira Ibu susah tidak? Kemudian kalau kita selalu dihadapi sama orang susah tonjok juga. Ini tapi gue terus ini. Dan kalau kita dari orang susah, Ibu susah dia. Susah. Coba kalau kita angkat kedua tangan, Ibu, angkat kedua tangan. Di tangan kanan ini seumpamanya gajah duduk, di tangan kiri ini seumpamanya sarung tak bermerek ya, seumpama. Yang kita lihat ini gajah duduk. Kira-kira yang di sebelah kiri ini tangan yang pegang sarung biasa, kita lihat tidak? Tidak, karena yang kita lihat adalah gajah duduknya, bukan sarung yang di sebelah kiri kita ini. Kenapa? Itulah gaya hidup. Kalau gaya hidupmu tertuntun pada keikhlasan, maka semua yang kau jalani pasti akan terasa ringan. Kenapa? Karena kau tidak berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan yang fata morgana, yang sesungguhnya itu adalah anai-anai. Sesungguhnya itu tidak ada. Itu hanyalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Banyak orang, kalau saya kaya, punya rumah baru, rumah luas, mungkin saya akan sejahtera. Tapi begitu punya rumah luas, ternyata apa? Seperti neraka dalam hidupnya. Makanya kembali kepada diri. Bagaimana kita bisa ikhlas dengan cara mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau syukur yang kita pandang, semuanya akan terasa cukup. Insya Allah. Mungkin itu saja Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon kesimpulannya, mari kita sama-sama ikhlas. Memang susah untuk dikerjakan, mudah untuk disebutkan, tapi semua itu bisa dimudahkan ketika kita pandai bersyukur nikmat Allah dan juga tahu bahwa Allah sang pemilik segalanya. Kita hanyalah tempat untuk menitipkan apa yang Allah miliki dari kita semua. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ya, kue roti maros, roti kedai coklat. Satu delapan sembilan. Itulah jenis-jenis roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung bermerpati. Itulah nama-nama burung. Ibu, Ibu, Bu, tetap bisa di rumah. Ya, itu ada kursi dari Ustaz Farid, Ustaz terkece, Debur Indonesia. Semoga ya, insya Allah ya Ibu ya. Kita bawa kita masukkan ini semua di telinga kanan, di sana keluar telinga.
Dia sulit dia. Kalau masuk teriak kanan keluar teriak kiri berarti lupa lagi kita. Ya, simpan di hati, mulai diamalkan, insya Allah dia sahabat kita. Ambil lagi. Kita sama-sama susun. Ya, jadi kita mau undur diri. Mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kita bagi manusia. Sampai jumpa lagi di program saya berikutnya bersama Sarga dulu, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.